Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian dengan kisah mata air kehidupan yang bisa membuat umur panjang hingga hari kiamat? Beberapa dari kalian mungkin ada yang sudah tahu kisah tentang Ainul Hayat. Dalam sejarah Islam, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Sudah dikenal oleh banyak ulama terdahulu bahwasannya penyebab Nabi Khidir diperpanjangkan umurnya adalah karena meminum air Ainul Hayat. Kisah Nabi Khidir yang bisa berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Badai Az-Zuhur. Pada riwayat tersebut dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Dzulkarnain. Dzulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Dzulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di sekitar tahun 322 Masehi, Dzulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lainnya. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rifail untuk mendampingi Dzulkarnain. Di tengah perjalanan, Dzulkarnain berkata kepada malaikat Rifail, "Wahai malaikat Rifail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rifail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rifail tersebut, Dzulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Dzulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rifail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimatikan." Dzulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rifail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rifail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang sangat gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rifail tentang Ainul Hayat, maka Dzulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah menciptakan atau meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Ketika Dzulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, "Di tempat keluarnya matahari." Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam yang ikut dikumpulkan Dzulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Dzulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Dzulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam.
Saat mereka berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir alaihissalam berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir alaihissalam lantas melepaskan pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Dzulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Dzulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada dan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga kini. Wallahu alam bishawab. Begitulah kisah Nabi Khidir alaihissalam yang menemukan mata air kehidupan Ainul Hayat yang bisa membuat hidup kekal hingga hari kiamat. Disclaimer bahwa kisah ini hanya dipercaya oleh sebagian besar umat Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.